Bukan cuma ulama tasawuf yang berkata demikian, ulama ahli zahir pun berkata demikian. Ibnu Rajab Al-Hambali yang berkata itu. Bal huwa ainuhu, bahkan baginda adalah titik utama daripada mereka para makhluk, dan baginda adalah perantara terbesar bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama Hadramaut bilang Rasulullah itu apa? Ra'sus subha agana. Yang tasbih ini ketika kita mulai, kalau itu tasbih dari mana? Dari kayu yang paling besar tah. Itu namanya ra'sus subha, kepalanya tasbih. Engkau mulai dari situ dan engkau akan kembali ke situ. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang mana alam semesta bermula darinya dan akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala tajalla alaih bismih wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sallallahu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa barakatuh ya ikhwan. Begitulah pemahaman kaum salihin ya ikhwan. Dan semua kemuliaan akan bermuara kepada Rasulullah. Wahakala. Kalau kita sering melihat, sering mendengar para arifin billah, mereka senantiasa menyaksikan keagungan Allah di alam semesta. Imam Haddad berkata, "Hada jamalul haqqi qad tajalla wa lam yakun mahjub qablu kalla. Lakin qalbal 'abdi hina yujra syahad wa kanat minhu sawatir." Kekuasaan Allah, keindahan Allah sangat nyata di alam semesta. Di setiap perihal engkau bisa lihat dari situ keindahan Allah, kekuasaan Allah. Engkau bisa sampai melalui perkara itu kepada Allah Ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Di tiap perkara, di setiap atom di alam semesta ikhwan, itu ada tanda kebesaran Allah yang mana engkau bisa sampai kepada Allah melalui perkara itu. Wa hakada ikhwan. Allahu akbar hadhihi al-haqiqah. Inilah suatu hakikat yang qad asyraqat min masyriqit tariqah. Wa hakada ikhwan. Tak ada yang bisa menutupi cahaya kebesaran Allah, hanyalah dirimu sendiri yang sengaja tidak melihat atau pura-pura tak melihat. Wahakal. Itu kata Imam Haddad. Ada pula dari kalangan para harifin yang mereka tenggelam di biharil hadral Muhammadiyah. Kalau yang ketiga di biharil hadral Ahadiyah, tapi kalau yang lain di biharil hadral Muhammadiyah. Sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, katanya Nabi Muhammad itu ada di tiap-tiap butir di alam semesta. Kata beliau Habsyi. Maksudnya bagaimana ya Habib? Ini persis apa yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yang sering kita mendengar perkataan Imam Syafi'i yang berkata ya ikhwan. Imam Syafi'i menulis ibarah dalam kitabnya Ar-Risalah itu. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wa la batanat illa biha haddan fi dini wa dunya. Au rufi'a anna makruhun fihi ma au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-wasitatu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Kata beliau, tidaklah ada satu nikmat pun yang kita dapatkan, baik pun itu nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, dan tidak ada satu bala pun yang tertolak dari kita melainkan perantara semua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Syafi'i dalam mukadimah kitabnya Ar-Risalah. Engkau rasakan, engkau resapi, engkau renungi tiap-tiap hembusan nafasmu. Cahaya yang kita nikmati sekarang, hembusan angin yang kau nikmati sekarang, itu semua berkat Nabi Muhammad SAW. Begitu kata ikhwan. Kata Habib Ali, mungkin baginda itu ada di tiap perihal, di setiap alam semesta. Kalau seandainya orang dibukakan matanya, maka dia bisa melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW. Senantiasa bersamanya. Wahakala ikhwan. Inilah yang diutarakan oleh Abul Abbas Al-Mursi ketika beliau berkata, "Lau ghaba anni Rasulullah tarafat ain ma a'adatu nafsi muslimah." Kalau seandainya bayangan Rasulullah hilang dari hadapanku walaupun sekejap mata, sungguh aku tidak menganggap diriku lagi sebagai orang muslim, kata beliau. Senantiasa bayangan Rasulullah ada di hadapan beliau. Dan begitulah kaum salihin memang ya ikhwan. Bukan cuma mimpi sekali dua kali atau yang galau sekali dua kali, senantiasa Rasulullah bersama mereka. Begitulah yang diceritakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi sendiri yang berkata, la in kana gurratu la in garrat zuwaru qabri Muhammadin bi zawratihi fa huwa da indi, kata beliau. Kalau seandainya orang jauh-jauh ke Madinah dan senang, girang, nikmat luar biasa ketika sedang dengan Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ia senantiasa bersamaku, kata beliau. Wah, ikhwan, kebersamaan yang mereka dapatkan, kebersamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya engkau melangkah satu langkah untuk dekat dengan Rasulullah, sungguh Rasulullah telah melangkah ribuan langkah untuk dekat denganmu. Hanya saja engkau yang menjauhkan dirimu darinya. Wahai kata ikhwan,
Kalau seandainya engkau telah mempersiapkan dirimu untuk bersamanya, maka ia siap akan bersamamu. Wah, kata ikhwan, persiapkanlah dirimu untuk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bersama Rasulullah pasti bakal kira, bakal dijauhkan dari segala muskilah, problem, dijauhkan dari kegundahan, nggak bakal pernah subak, nggak bakal pernah gelisah. Ya bagaimana bisa gelisah? Rasulullah bersamanya. Wah, kata ikhwan, sumber kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ada problem langsung dia sodorkan ke Rasulullah. Luz bin Nabi fi kulli naibatin fa'antuha bi Rasulillah mahdulu. Wah, kata senantiasa minta tolong ke Rasulullah walaupun serumit-rumit apapun masalahnya. Serumit-rumitnya, sekusut-kusutnya benang, pasti akan rapi kembali berkat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana sahabat, beginilah pengalaman sahabat. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi, lihat bagaimana Qatadah. Siapa Qatadah? Seorang sahabi yang ma'ruf, yang ketika dalam perang pernah tercongkel matanya. Bayangin, matanya keluar. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana sahabat, polosnya sahabat itu. Akhirnya bagaimana? Ini mata yang keluar tuh dibawa sama dia. Dibawa sama dia mata itu di tangannya, dan dia kemana? Ke Rasulullah SAW. Gal ya Rasulullah, hadhihi aini. Ya Rasulullah, ini mataku keluar ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Setiap orang yang mengembalikan problemnya ke Rasulullah, maka tenang, baginda sendiri yang akan membereskan problem itu, ikhwan. Maka Nabi SAW mengambil mata Qatadah itu dan mengembalikan ke tempatnya dan mengusapnya, kembali dia bisa melihat. Bahkan dalam sirah dikatakan satu mata itu yang dikembalikan Rasulullah lebih terang dari mata yang satunya. Mata yang itu nggak pernah sakit mata, yang satunya kadang-kadang sakit mata, lebih terang. Wah, sampai-sampai anak daripada Qatadah itu pernah datang ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Al-Adil tidak mengenal anak ini siapa. Dia bertanya, siapa gerangan engkau? Maka dia menjawab dengan jawaban yang indah, ana binul ladzi salat 'alal khaddi 'ainuhu faruddat bi kafil Mustafa ahsana raddi. Aku adalah putra seorang yang telah jatuh bola matanya, kemudian dikembalikan dengan tangan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah mata itu sebaik-baik mata. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya ikhwah, luar biasa